Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsan Kurnia di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara menggunakan SketchUp mulai dari nol. Tutorial ini saya buat teman-teman yang memang belum pernah sama sekali menggunakan SketchUp, memang ingin benar-benar belajar dari nol. Pertama-tama kita buka dulu SketchUp-nya. Di sini saya menggunakan SketchUp 2019 ya. Kalau untuk versi-versi sebelumnya kurang lebih sama. Di sini kita ambil yang simple, yang satuannya meter. Untuk tampilan awal SketchUp ini kurang lebih sama untuk semua versi SketchUp ya. Pertama-tama kita hapus dulu orangnya ya. Ini nggak penting. Baiklah, kita mulai tutorialnya. Untuk pertama-tama kita bisa memanfaatkan ini untuk menggambar garis. Kita tinggal klik-klik saja. Kalau yang ini untuk menggambar garis bebas, kliknya ditahan ya. Ini untuk menggambar segi 4. Ini untuk menggambar segi 4 juga. Ini untuk menggambar lingkaran. Yang ini untuk menggambar poligon. Jumlah sisi-sisinya bisa kita tambah maupun kita kurangi. Kalau mau ditambah, tekan Ctrl plus. Kalau mau dikurangi, tekan Ctrl minus. Ini untuk menggambar arch. Nah, seperti itu. Ini juga untuk gambar arch. Ini cuma beda metodenya aja. Ini untuk menu editing. Ini untuk memindahkan objek. Ya, seperti ini. Ini untuk mengextrude, jadikan objek 3 dimensi. Kurang lebih seperti itu. Kita klik dulu objeknya, baru kita extrude. Klik select nih, kita select objeknya, baru kita extrude. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini untuk rotasi, kita klik dulu objeknya, misalnya ini. Kita rotasi, kita putar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa putar ke arah sini juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini follow me, kita bikin sebuah penampang, nanti dia akan mengikuti garisnya. Kurang lebih seperti ini. Saya contohkan yang ini. Kita bikin lingkaran. Setelah itu kita klik ini follow me, lalu dia akan mengikuti garis yang ada di dekatnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini untuk menskalakan objek, misalnya
Yang ini bisa kita bikin jadi lebih besar atau lebih kecil. Kita select dulu objeknya, lalu kita klik skala. Nah, kita tarik-tarik aja ini kotak-kotaknya. Kita mau skalanya ke atas, ke bawah, atau kayak gini, atau mau dikecilkan ke bawah saja. Seperti ini juga bisa, atau ke samping juga bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini untuk offset ya. Misalnya saya contohkan sebuah kotak persegi 4, lalu kita offset. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sangat berguna sekali saat kita bikin denah rumah ya. Nanti kita bisa offset setebal dinding rumahnya. Baik, selanjutnya ini menu select. Ini untuk mengasih teksturnya. Kita bisa kasih ini tekstur kira-kira seperti ini. Nah, kita pilih misalnya roof. Nah, tinggal kita klik aja sini. Nah, kayak akan bentuk teksturnya itu. Kita bisa pilih yang lain. Kita bisa kasih warna. Misalnya ini, lalu kita klik. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini fungsinya untuk menghapus. Nah, kita klik aja. Nah, dia akan terhapus. Kalau objeknya udah 3 dimensi seperti ini, kita hapusnya satu-satu. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini fungsinya untuk membuat garis bantu maupun mengukur suatu objek. Misalnya ini dari sini ke sini kira-kira 3,49 meter. Lalu kita juga bisa bikin garis bantu. Nah, seperti itu. Kira seperti itu. Kalau yang ini untuk mengeluarkan dimensinya. Misalnya kita mau mengeluarkan ini berapa sih dimensinya. Kita tarik. Nah, lalu kita keluarkan kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini fungsinya untuk membuat garis bantu juga, tapi dia bisa bikin sudut. Misalnya yang ini. Kita ketik aja sudutnya misalnya 30. Nah, maka terbuatlah garis bantu yang panjang. Bisa kita tentukan sudutnya. Ini bisa untuk mengukur luasnya suatu objek ya. Misalnya ini udah keluar langsung berapa luasnya. Kurang lebih seperti itu. Ini aksisnya. Nah, ini untuk membuat teks. Kita bikin teks 3 dimensi.
tutorial SketchUp mulai dari nol untuk pemula. Nah, akan keluar teks seperti ini. Teksnya 3 dimensi ya. Nah, kelihatan kan 3 dimensinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang solid tool, yaitu menu editing untuk objek solid. Ini untuk menggabungkan dua objek solid, ini untuk memotong objeknya, ini juga untuk menggabungkan, ini memotong juga. Ini ada beberapa perbedaan tersendiri ya. Nanti kita coba satu-satu. Pertama, ini untuk menggabungkan dua objek solid dengan menghapus ya interiornya. Interior itu maksudnya harus di dalam objek solidnya itu ya. Kita klik ini, lalu kita klik objek pertama, lalu kedua. Nah, jadilah satu objek yang menyatu dengan interior di dalamnya juga menyatu. Selanjutnya kita Ctrl Z dulu ya. Udah pisah lagi. Hanya intersect ini kita potong nanti objek 1 dan 2 sehingga yang tinggal itu cuman yang di dalamnya ini. Nah, kita langsung praktek. Kita klik objek pertama, lalu klik kedua. Nah, maka yang tinggal adalah yang pertemuan antara objek 1 dan objek 2. Kurang lebih seperti itu. Kita Ctrl Z dulu. Selanjutnya itu union. Union itu adalah untuk menggabungkan juga, cuman ya interior dalamnya tetap seperti itu. Mungkin kalau nampak luar nggak terlalu kelihatan ya. Lalu kita klik union, klik objek pertama, lalu klik objek kedua. Kita tergabunglah objeknya 1 dan 2. Selanjutnya subtract ini kita akan memotong objek kedua dengan media objek pertama. Kita konversi dulu. Contohnya seperti ini, kita klik subtract. Jadi ini media pemotongnya objek 1, yang akan dipotong adalah objek 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan selesai lagi. Misalnya kita memotong objek yang ini, maka kita klik dulu objek yang pemotongnya, lalu klik objek yang akan dipotong. Nah, lebih seperti itu. Kalau trim ini untuk memotong juga, ini ada perbedaannya. Jadi objek pertama ini nggak akan hilang. Saya contohkan ya. Ini untuk memotongnya, ini objek yang akan dipotong. Nah, objek yang pertama tetap utuh seperti biasa. Lalu ini kita pindahin, ini udah terpotong. Nah, seperti itu. Kalau split ini kedua objeknya sama-sama terpotong dan hasil potongannya pun tetap seperti itu. Ini saya contohkan. Kita klik splitnya dulu, kita objek pertama, objek kedua, lalu kita pindahkan. Nah, seperti ini. Objeknya sudah terpotong dan bagian-bagiannya masih utuh. Nah, selanjutnya ini untuk section ya, kita gunanya nanti kita untuk ketika kita membuat rumah dengan 3 dimensi, kita bisa membuat potongan-potongannya. Ini saya contohkan. Section 1 ini seperti ini. Nah, ini kita bisa pindahin.
seperti itu. Ini bisa kita hilangin garis sectionnya. Terus ini mau kita display sectionnya atau tidak. Nah, ini untuk display yang isiannya atau bukan. Nah, seperti ini. Ini kalau nampak isi dalamnya. Kalau kita klik ini, dia tidak akan nampak isian dalamnya. Nah, ini bisa kita kembalikan lagi seperti awal. Kita bisa memotongnya dari arah yang sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Kita arahkan saja. Nah, seperti ini. Kita pindahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa hilangkan garis potongannya. Nah, selanjutnya ini untuk tampilan 3D nya. Ini untuk tampak atas, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, ini tampak samping kiri dan samping kanan ya. Baiklah, kita akan mencoba membuat sebuah rumah sederhana ya. Pertama-tama kita bikin denahnya dulu. Kita buat segi 4. Lalu kita offset. Ini kita bikin asal-asalan aja dulu ya. Kita belum menentukan dimensi-dimensinya berapa tebal seharusnya. Ini kita mencoba dengan sangat-sangat sederhana dulu ya. Selanjutnya kita extrude untuk membuat dindingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bikin pintunya. Lalu kita bikin lubang, tinggal extrude, lalu kita offset selebar dindingnya. Nah, lebih seperti itu. Lalu kita bikin jendelanya, kita bikin segi 4 lagi, lalu kita extrude selebar dindingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau kita bikin jendela di samping ini juga bisa. Kita bikin lagi segi 4. Kita bisa copy ya. Caranya kita klik select objeknya, kita tekan Ctrl, kita klik move ini. Nah, seperti itu. Lalu kita extrude lagi, klik dindingnya ini. Nah, kita selesai jendelanya. Lalu kita bikin atapnya. Sebelum bikin atap, kita jadiin ini satu objek solid dulu ya. Kita select, kita make group. Nah, gunanya untuk kalau kita bikin atap dia tidak terganggu yang bawahnya. Kalau bikin atap kita bisa bikin segitiga atau segitiganya manual.
Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita extrude. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti inilah kira-kira sebuah rumah 3 dimensi yang sangat-sangat sederhana. Untuk lebih bagusnya nanti akan ada tutorial selanjutnya yang lebih mendalam. Baiklah, untuk kali ini sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,